Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Sungguh, manusia percaya dengan hal gaib, suatu hal yang tak nampak oleh mata, tak dapat diraba oleh perasa, dan tak terdeteksi oleh logika. Dalam kepercayaan Islam, gaib tidak hanya ditujukan kepada makhluk jin, tapi juga mencakup berbagai hal seperti kematian, rezeki, ruh, jodoh, hari kiamat, apalagi surga dan neraka. Kepercayaan kita terhadap hal yang gaib dapat melahirkan bermacam-macam ritual. Dari ritual yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, hingga ritual yang keluar dan menyimpang. Kepercayaan kita terhadap ragamnya makhluk gaib membuat penokohan jin di bumi Nusantara ini menjadi yang terbanyak. Kita punya sebutan wewe gombel, kita punya sebutan genderuwo, kita punya sebutan pocong, kuntil anak, kalong wewe, sundel bolong, si manis jembatan Ancol, suser ngesot, Nyi Roro Kidul, dan kita juga punya yang namanya jenglot. Mengenal jenglot, makhluk ini dipercaya memiliki ruh halus yang merupakan jelmaan. Dengan tinggi sekitar 10 hingga 17 cm, memiliki kulit yang gelap dengan tekstur kasar seperti mumi. Berwajah menyerupai tengkorak, memiliki taring dan rambut beserta kuku yang panjang. Konon, makhluk misterius itu selalu menghabiskan darah manusia yang dicampurkan minyak japaron. Namun sekali lagi, tak ada yang tahu kapan ia meneguknya. Bisa meminum sebanyak 3 sisi darah dan minyak wangi yang disajikan, dan terus berkurang sekitar 50% sampai 60% dalam 18 jam. Ada sebuah cerita bahwa jenglot pada masa ribuan tahun lalu adalah seorang manusia. Konon, ada seorang manusia yang bertapa untuk mempelajari ilmu Batara Karang. Ilmu Batara Karang diyakini sebagai ilmu keabadian. Artinya, setiap orang yang memiliki ilmu tersebut akan hidup abadi di dunia. Namun, akibat sebuah kutukan, sang pertapa itu meninggal dan ruhnya tidak diterima di dunia dan akhirat. Maka roh tersebut seperti terpenjara hingga tubuhnya pun menyusut, hingga akhirnya mengecil. 4 taring kemudian tumbuh memanjang, tak sebanding dengan lebar mulutnya. Ini menggambarkan sifat liar dari sang monster yang bernama jenglot. Jauh-jauh hari, Islam sudah berbicara tentang permasalahan ini. Masalah jenglot masuk kepada kategori gangguan setan dan perbuatan sihir yang dilakukan oleh para dukun. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah peristiwa tentang sihir yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Bagaimana ketika para tukang sihir Fir'aun pada waktu itu melemparkan sebuah tali menjadi ular-ular kecil yang sangat banyak. Dan dengan izin Allah, Nabi Musa alaihissalam membalas dengan melemparkan tongkat yang ada di genggamannya. Dengan seketika itu, tongkat itu menjadi ular besar dan sekaligus memangsa ular-ular kecil para tukang sihirnya Fir'aun. Perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun adalah murni perbuatan sihir. Perbuatan yang dilakukan oleh para kahin atau dukun ketika itu. Sedangkan kehadiran jenglot bisa jadi murni penampakan jin setan sebagai cermin dari apa yang dilakukan manusia. Tapi dua hal tadi sungguh berbahaya bagi akidah umat Islam.
baik sihir maupun percaya akan kesaktian jenglot bisa membawa umat kepada kesyirikan. Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Tak ada yang tahu persis ini ditemukan di pulau mana. Dalam lingkup Indonesia sendiri, jenglot bisa ditemukan di mana-mana. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai belahan timur Indonesia. Hingga kini, makhluk yang satu ini masih saja dipercaya akan kekuatannya. Mitos mengatakan, barang siapa yang memilikinya akan mendapatkan sebuah kehidupan yang layak. Benarkah demikian? Jenglot mulai dikenal sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Hingga kini masih dipercaya jenglot mempunyai kekuatan magis yang tersembunyi di dalamnya. Wallahu a'lam. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa jenglot adalah perwujudan jasad manusia yang memiliki kesaktian di masa lampau. Orang tersebut melakukan tapa untuk memperoleh ilmu yang dianggap bisa menjadikannya abadi di dunia. Maka ketika orang tersebut meninggal, jasadnya tidak diterima di bumi karena sudah terlalu banyak melakukan dosa. Badannya tidak bisa membusuk, jasadnya tetap utuh, namun ukurannya terus mengecil. Sampai kemudian wujudnya berubah dan menyerupai sebuah jenglot. Namun para ilmuwan menyebutkan jenglot bukanlah manusia. Dikatakan demikian karena jenglot tidak mempunyai struktur tulang seperti halnya manusia. Tulang yang ada pada tubuh jenglot hanyalah sebuah penyangga badan dengan beberapa jaringan kuku dan jaringan gigi. Dari penelitian ini diketahui bahwa jenglot terkait dengan peninggalan sejarah 3000 tahun silam. Sebuah peninggalan aktivitas perdukunan masa lalu. Hingga abad ke-21 ini pun, jenglot masih terkait erat dengan aktivitas mistis masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya jenglot dikeramatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia penggemar klinik dan tahayul. Kita sebagai makhluk yang beragama sebaiknya menyerahkan kembali misteri ini kepada Sang Pencipta. Jangan kita terjerembab ke dalam sebuah kepercayaan yang justru akan membuat kita bodoh dan tersiksa dengan kepercayaan tentang adanya jenglot dan kekuatannya. Bisa jadi ini adalah perangkap setan dalam membelokkan akidah umat Islam. Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia sampai hari kiamat kelak. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa setan akan mengganggu setiap manusia dari segala penjuru. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 16 hingga 17. Jenglot ini sebenarnya menakutkan. Sosoknya jauh dari kata ganteng dan menarik. Bila mendengar kata jenglot saja, mungkin ada sebagian orang yang sudah ketakutan. Masyarakat dalam dunia mistis memiliki peran dalam menyebarkan banyak cerita yang tidak masuk akal tentang jenglot. Beberapa mitos berkata bahwa struktur kulit jenglot sama dengan manusia. Mitos tentang jenglot ini bersandarkan pada sejarah bahwa ada suku-suku di zaman dulu yang menggunakan kulit manusia untuk cenderamata. Seperti yang terjadi di suku asli Indian yang mendiami benua Amerika. Mereka mempunyai kebiasaan menguliti muka manusia untuk dijadikan bagian dari ritual. Mitos lain bercerita bahwa jenglot mempunyai struktur sosial. Mereka hidup komunal pada suatu tempat yang tak terjamah manusia, membentuk tatanan masyarakat dan hidup berkoloni. Maka bayangkanlah,
bahwa jenglot-jenglot ini membentuk sebuah keluarga lengkap dengan fungsi ayah, ibu, dan anak. Terlepas dari banyaknya mitos jenglot yang ramai beredar, jelas diterangkan dalam ajaran Islam, jika seseorang meyakini adanya kekuatan supranatural yang tinggi, maka orang tersebut telah berbuat syirik. Inilah ketika logika manusia ditunggangi oleh imajinasi setan. Demi kekuatan semu, seseorang rela mengeluarkan uang jutaan rupiah. Bisnis bukannya membaik, justru hancur tak bersisa. Keluarga bukannya rukun, justru tercerai-berai penuh luka. Kekuatan yang sejatinya milik Allah dan kita minta hanya kepada Allah, justru kita ingkari. Manusia tak takut lagi kepada Allah, tapi kepada makhluk seperti kuntilanak dan jenglot. Cerita mitos disebarkan untuk meyakinkan bahwa kehadiran jenglot lebih nyata dan menakutkan dari kehadiran para malaikat kematian Allah. Akhirnya, ritual sesembahan dibuat untuk menjaga agar jenglot tidak mengganggu manusia. Padahal bisa jadi, nanti siang nyawanya akan diambil malaikat. Siapa yang hendak ditakuti pada saat itu ketika amal kita jauh dari timbangan? Tidak ada satupun kekuatan selain milik Allah Azza wa Jalla. Islam melarang manusia untuk takut pada makhluk dan takluk kepada selain Allah. Allah melaknat orang yang keyakinannya lebih takut kepada jenglot daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta. Allah jelas melarang hambanya untuk melakukan perbuatan syirik. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Dan aku, Abdullah, berkata, dariku sendiri. Dan barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka pakailah logika sederhana. Kepada siapakah kita takut pada saat kematian datang menjelang? Nafas berat tertahan dan amal perbuatan kita ditampakkan. Masihkah kepada kuntilanak dan jenglot? Jenglot sesungguhnya hanya boneka hasil rekayasa manusia untuk dijadikan alat sebuah ketenaran. Kalaulah kita percaya akan mantra dan jampi-jampi terhadap benda-benda ini, justru perbuatan-perbuatan ini yang akan merusak keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana masyarakat percaya akan adanya sebuah kekuatan supranatural dalam diri jenglot, tanpa kita sadari bahwa itu semua adalah tipu daya setan dan perbuatan sihir yang dilakukan oleh para kahin atau dukun. Perbuatan inilah sejatinya perbuatan syirik. Karena tidak ada satupun informasi yang berkaitan dengan jenglot dalam Al-Quran dan hadis maupun keterangan dari para ulama. Jadi ada baiknya kita tidak usah percaya tentang makhluk yang bernama jenglot ini. Dan kemudian justru akan membuat akidah kita terkontaminasi dengan sebuah kepercayaan yang sumbernya tak jelas. Di dalam sudut pandang Islam, ada beberapa kejadian luar biasa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kejadian yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu seperti Nabi dan para Rasul. Kemampuan atau peristiwa yang terjadi satu kali dan khusus ditujukan oleh Allah hanya bagi Rasul. Seperti Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api yang mendadak dingin dan menyelamatkan sang Nabi dari siksa terbakar. Juga seperti yang dialami Nabi Musa yang mampu membelah lautan atas izin Allah Azza wa Jalla. Kemampuan serupa Allah berikan untuk baginda Rasulullah SAW ketika membelah bulan untuk membuktikan kerasulannya pada kaum keras kepala yang kafir di Makkah. Kemampuan itulah yang dinamakan mukjizat, bukan kemampuan sembarangan, tapi sangat istimewa dari Allah Azza wa Jalla. Kemampuan ini bukan dicapai dengan latihan atau bertapa bermalam-malam.
Banyak orang inginkan kemampuan layaknya para nabi yang menginginkan kekuatan super kuat layaknya Superman. Maka ia pergi ke orang pintar untuk belajar kanuragan. Banyak orang inginkan keberuntungan layaknya cerita komik Paman Gober, membuang segala sial dan berharap hidupnya baik-baik saja tanpa ujian dari Allah, sang pemilik kehidupan sesungguhnya. Maka ia pergi ke kiai pintar untuk menjalani ritual buang sial. Agaknya tidak terlalu berlebihan bila sebatas keinginan. Namun bila salah dalam realisasi aksi, maka akan terjerumus dalam lembah kesyirikan. Dan pasti akan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan. Kelompok orang yang berusaha keras ingin mendapatkan kejadian luar biasa dengan menggunakan sihir dan bekerja sama dengan jin. Hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Sebagaimana orang mempercayai kekuatan yang ada pada diri jenglot. Dalam tinjauan Islam, sihir mengandung beberapa arti. Menurut bahasa, sihir mengandung pengertian memalingkan sesuatu dari hakikat kebenaran kepada yang lainnya. Sedangkan menurut syariah, sihir mengandung pengertian gabungan dari berbagai pengaruh ruh jahat, serta interaksi dengan berbagai kekuatan alam dengan bantuan jin kafir atau setan. Keberadaan jenglot yang dipercaya oleh sebagian masyarakat bahwa jenglot punya sebuah kekuatan dan konon katanya yang memiliki jenglot bisa hidup nyaman karena jenglot bisa menuruti apa saja kemauan majikannya. Asalkan disajikan menu khusus seperti darah hewan, tulang belulang, makanan bekas dimakan manusia, dan kotoran, ini menandakan adalah perbuatan sihir. Islam melarang dengan keras praktek sihir, karena perbuatan sihir termasuk kepada perbuatan syirik. Maka dengan dalih apapun, sihir hukumnya haram. Karena syirik termasuk salah satu dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia bertaubat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jenglot bisa saja ada berwujud sebagai makhluk jadi-jadian, jauh dari kemurnian dari wujud aslinya yang abstrak, penuh dengan mistis dan supranatural. Jenglot mengandung pengertian perwujudan jasmani jin atau setan yang asalnya mustahil diraba, disentuh, atau dipandang secara kasat mata manusia. Kecenderungan jin mengubah wujud tak lepas dari permintaan kahin atau dukun yang menemui dan meminta bantuannya. Biasanya, kahin atau paranormal lebih dulu memenuhi sejumlah permintaan aneh. Misalnya, harus menyediakan darah segar dari manusia, tulang belulang hewan, kotoran, kemenyan yang dibakar dari sisa-sisa makanan manusia setiap hari untuk dijadikan makanannya si jenglot. Ada juga jenglot yang menuntut darah segar dari hewan. Praktek-praktek semacam ini disebut dengan ritual atau pesugihan ketika seseorang akan menggunakan jenglot. Seperti juga layaknya jin setan lainnya, jenglot menyukai tempat yang gelap, jauh dari keramaian dan hingar-bingar manusia. Aktivitas jenglot akan kelihatan nampak di malam hari sampai waktu fajar sodik atau subuh sekitar jam tempat. Intinya, tenggang waktu antara matahari terbenam hingga terbit di pagi hari adalah masa-masa rutinitas kehidupan jenglot dan jin setan lainnya. Maka untuk menghindarinya, Islam mengajarkan kita agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik waktu subuh. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5.
Pada hakikatnya, kalaulah jenglot itu ada dan dipercayai ada sebuah kepercayaan pada makhluk itu, maka sebenarnya jenglot adalah jelmaan dari jin setan. Karena jin kafir atau setan bisa menggoda manusia melalui berbagai media yang ada. Penampakan jenglot di dunia ini dipicu oleh sebuah kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan antara seorang kahin atau dukun dengan jenglot itu sendiri. Dukun tidak bisa berbuat apapun seandainya jenglot tidak bisa diarahkan. Karena hakikatnya, jin kafir atau setan adalah musuh manusia. Tensi sensitivitas emosi bangsa jenglot atau setan biasanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena manusia dan setan diciptakan dalam unsur yang berbeda. Manusia diciptakan Allah dari tanah ataupun lumpur yang sangat hitam. Sedangkan jin kafir atau setan diciptakan Allah dari api yang menyala-nyala. Maka sudah selayaknya manusia mempertahankan emosinya dengan baik. Jangan sampai jin menguasai tubuh kita dan menggeser kehidupan syariah kita dari pagi hingga petang. Tentu saja, hal ini akan menjaga manusia dari keterbelakangan aturan dan ajaran agama yang sebenarnya. Padahal kalau manusia sadar terhadap sebuah aturan Allah dan senantiasa beramal soleh, maka orang tersebut akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar, baik itu di dunia sekaligus nanti di akhirat kelak. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 88. Adapun bagi orang-orang yang senantiasa mempercayai benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat melalui jalan sihir, seperti halnya jenglot, maka orang tersebut akan masuk kepada kategori golongan orang musyrik, karena sudah berani memproklamirkan dirinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa dosa syirik dan sihir adalah salah satu dosa besar. Jauhilah 7 macam dosa yang bertingkat-tingkat besar. Di antaranya ialah mempersekutukan Allah, sihir, membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita yang beriman yang tidak tahu menahu dengan perbuatan buruk dengan apa yang difitnahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa jenglot itu adalah gangguan yang datang dari golongan jin kafir dan setan, dibalut dengan perbuatan sihir serta kemusyrikan. Karena tidak ada sihir kecuali dilakukan dengan kemusyrikan. Hendaknya kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang dilakukan makhluk dari golongan jin dan manusia. Allahu ya'khudhu bi'aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.